Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan bersama Bapak Dr. Sumin beserta keluarga. Yang kita hormati, kita muliakan bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Aba Kartono beserta keluarga, serta jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Bapak, Ibu, serta adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang mengenal hijab yang ada pada diri kita, serta bagaimana cara menyingkap hijab. Nah, jadi kalau hijab ini dapatlah kita misalkan sebagai tirai yang apabila berada di hadapan kita, maka kita tidak akan dapat menyaksikan di balik tirai tersebut. Nah, itulah sebabnya biasa disebut dengan kita terhijab. Nah, terhijab kepada Allah, bukan kepada alam. Bukan kepada alam gaib, nah, tapi terhijab kepada Allah. Nah, jadi ada 4 hijab, dan yang menyebabkan terhijab itu juga ada 4. Yang pertama hijab yang pertama itu kita tidak dapat menyaksikan Allah, baik asma'nya, af'alnya, sifatnya, apalagi sampai kepada zatnya. Jadi tidak mampu kita untuk menyaksikan. Nah, cara membuka hijab tersebut, menyingkap hijab, maka kita pertama harus membersihkan hadas dan najis. Nah, jadi yang menghalangi tingkat pertama itu karena ketidaksucian kita terhadap hadas dan najis. Seperti yang di dalam fikih itu dijelaskan bagaimana cara kita membersihkan hadas. Hadas itu kan biasa ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil biasanya dengan berwudu, kalau hadas besar biasa dengan mandi wajib. Nah, itu kita sudah tahu semua sebab-sebab hadas tersebut. Nah, apabila kita benar dalam mensucikannya, menjaga diri terhadap hadas tersebut, misalnya karena junub, karena haid, atau karena mimpi keluar mani dan sebagainya, maka kita harus tahu cara membersihkannya, yaitu dengan cara mandi besar ataupun mandi wajib yang sesuai dengan syariat. Nah, kemudian hadas kecil juga. Apabila kita berhadas, maka kita harus berwudu. Maka cara wudunya pun harus benar, sesuai dengan syariat agama yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, kemudian setelah itu tidak cukup kita itu hadas, mesti harus bersih daripada najis, baik tempat, kemudian badan atau pakaian, atau lingkungan di sekitar. Nah, jadi kita harus bersih. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita harus menjaga diri dari najis-najis yang terdiri dari 4. Najis mukhafafah yang ringan, terdiri dari air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Kalau bayi laki-laki tersebut sudah makan bakso, makan bubur dan sebagainya yang keras-keras, maka itu sudah masuk kategori najis yang kedua, yaitu mutawasitoh.
Nah, jadi kotoran binatang, kotoran manusia itu masuk dalam kategori hadas najis yang sedang, yaitu mutawasito. Kemudian yang selanjutnya najis berat yang terdiri dari anjing dan babi. Babi itu dikiaskan kepada anjing. Nah, jadi cara mensucikannya tentu 7 kali air, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi tidak cukup dibersihkan dengan sabun dan sebagainya kalau tidak tanah. Kalau najis mutawasitoh ya dengan air saja sudah cukup. Nah, kemudian najis yang dimaafkan, najis afu. Jadi najis yang dimaafkan, najis ini sebenarnya najis seperti uang. Uang kita ini ya sebenarnya najis. Kan tidak pernah dicuci nih. Nah, kenapa itu najis? Karena yang memegangnya itu berbagai manusia. Nanti seseorang beli bakso, kemudian dikembalikan 50 ini yang beli bakso ini orang bukan Islam. Lalu duit yang ini dibelikannya ke babi. Belikannya ke babi kan. Dipotong-potong babi tersebut, dipegang, langsung dibelikan. Jadi akhirnya dipegang. Kemudian dibelikan lagi ke tukang sayur. Terus menerus dibelikan lagi. Habis kencing barangkali tidak dibasuh, megang ini dan sebagainya. Nah, jadi uang sebenarnya adalah najis, tapi najis yang dimaafkan karena tidak bisa dihindari, seperti debu di jalan. Nah, itu kan bagas air kencing kucing, anjing, mungkin kotoran anak-anak kecil dan sebagainya masuk ke pasir, kemudian kering, langsung kena debunya kita, itu termasuk najis, tapi najis yang dimaafkan. Nah, jadi bebas kita di situ. Jadi tidak boleh dipikir. Kalau dipikir bisa jadi stres. Ada yang memikirkan terlalu ingin suci, itu guru kami juga. Guru olahraga kan. Ngajarkan main sepak bola dan sebagainya kan waktu kita kecil. Kita dah besar, kemudian dia berpikir dia mau makan bawa sendok sendiri. Kemudian yang tempat pintu itu dia harus pakai alas karena dia takut bahwa itu adalah najis dan sebagainya. Jadi karena terlalu mendalamnya dia berpikir seperti itu, tapi berpikir yang kurang bagus. Nah, terlalu berlebih-lebihan dalam menilai najis. Maka hal yang semacam itu membuat dia stres. Tapi alhamdulillah dia dialog dengan kami beberapa kali, alhamdulillah. Nah, yang dulu kita jadi murid, nah sekarang kita dah dewasa kan. Nah, jadi alhamdulillah kemudian dia udah hendak lagi. Nah, jadi artinya dalam beragama itu tidak boleh terlalu diringankan, juga tidak boleh terlalu diberat-beratkan. Nah, jadi banyak orang beragama terlalu diberat-beratkan, akhirnya menjadi keliru. Nah, jadi lupa dengan najis yang dimaafkan. Lupa. Nah, jadi apabila kita sudah sampai pada taraf itu, dan kita jaga benar-benar hadas dan najis sesuai dengan apa yang Allah gariskan lewat Rasulnya, maka kita sudah yang tadi terhijab sudah tersingkap. Sudah tersingkap. Berarti cahaya batin kita itu sudah mulai terang. Karena tabir yang satu sudah tersingkap. Tapi masih ada 3 tabir. Jadi lalu kita ingin membuka tabir yang kedua, itu kita harus suci dari dosa lahiriah yang diperbuat oleh mata,
yang diperbuat oleh telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, kemaluan dan sebagainya, sumber-sumber halal dan haram kita jaga. Maka apabila itu sudah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah, kita jaga dari hal-hal yang negatif, kemudian kita tetap memohon ampun kepada Allah, maka tabir akan terbuka, tersingkap. Tapi untuk mendapatkan itu agak sulit. Dosalah lahir. Oleh sebab itu Nabi untuk menghindari dosa-dosa tersebut, dia dalam sehari semalam ya 100 kali dia bertaubat. 70 kali dan bahkan sampai 100 kali bertaubat setiap hari. Nah, apalagi kita. Dulu di zaman Nabi barangkali terjaga pandangan. Soalnya banyak perempuan-perempuan pakai hijab. Nah, kata orang yang sekolah di sana, untuk melihat perempuan yang berpakaian itu harus kadang-kadang manjat dinding untuk melihat perempuan yang berbuka itu. Nah, terjaga. Tapi kalau kita tidak, maka tetap kita harus banyak meminta ampun kepada Allah. Atau banyak yang kita dengar. Buka YouTube, buka apa dan sebagainya. Ada yang kita dengar yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Maka disitulah kita banyak bertaubat. Nah, dari pola pikir kita, dari pola pandang kita dan sebagainya, maka kita harus dijaga dan dihapus dengan taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Nah, apabila hal yang demikian sudah kita perhatikan dan kita betul-betul menjaga, maka tabir akan tersingkap. Baru tabir kedua, berarti hati sudah semakin terang. Kadang-kadang kita sudah bisa bertemu dengan hal-hal yang gaib dan sebagainya. Tapi itu masih cobaan. Jangan sampai cenderung kepada arah itu. Di situ masih godaan kita. Godaan. Nah, kemudian tabir yang ketiga. Tabir yang ketiga, agar dapat kita singkap, itu apabila kita sudah terbebas dari penyakit batin. Nah, kalau istilah kita dalam thariqat kita itu yang 7 lataif, itu latifah 1 sampai ke 7 itu kan penyakit batin semua. Ujub, riya, sum'ah, cinta dunia, kemudian jahil terhadap Allah dan sebagainya. Nah, itu termasuk dosa-dosa batin. Nah, apabila dosa batin masih ada pada kita, maka kita tidak akan bisa tersingkap, walaupun hanya satu penyakit batin. Imam Al-Ghazali penyakit batin itu hanya satu, tapi dia mujahadah, berkhalwat, mengasingkan diri, hampir kurang lebih 10 tahun. Apalagi kita yang banyak penyakit batin. Hubbud dunya ada di situ. Kemudian iri misalnya, dengki ada di situ. Macam-macam. Tentu lebih banyak lagi. Kita akan mujahadah, berjuang untuk menghilangkan penyakit tersebut. Nah, di dalam thariqah ada metode, yaitu dengan berzikir di setiap latifah. Kalimatnya la ilaha illallah atau kalimatnya Allah, Allah. Nah, di situ tujuannya adalah untuk menghilangkan penyakit batin dengan atas izin Allah. Nah, di latifah 1 misal sifat
kekafiran, sifat keingkaran, ketahayulan, kesyirikan. Mudah-mudahan dengan kita membiasakan zikir di latifah pertama, maka mudah-mudahan tersingkap. Kemudian nanti latifah kedua itu hawa nafsu yang untuk bersenang-senang. Nah, semakin kaya, semakin orang ingin bersenang-senang tapi melupakan kaidah-kaidah akhlak yang mulia. Nah, itu akhirnya kita masuk di dalam hawa nafsu. Nah, ini disitulah kita singkap dengan kalimat la ilaha illallah atau Allah Allah berzikir. Kemudian yang latifah ketiga lagi, nah itu sifatnya keras dalam diri kita, sifat zalim, aniaya, keji, kejam, pemarah dan pendendam. Nah, di situ maka belajar kita singkap dengan membiasakan zikir atau kita perkuat dengan akhlak yang terpuji. Nah, setelah itu kita perhatikan dan kita jaga hal-hal yang semacam itu yang mengotori batin kita. Nah, kalau sudah kita jaga, maka akan tersingkap yang ketiga itu tadi. Berarti semakin terang hati kita. Semakin terang. Dan kita itu nanti bisa fana kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik fana asma, fana af'al, fana sifat maupun fana zat, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun berzikir apapun kita, tapi kalau hati masih tetap kotor, maka tidak bisa kita untuk fana. Fananya akan berubah. Bukan fana kepada Allah, tapi kepada makhluk. Dapat melihat malaikat, dapat melihat bangsa jin, dapat melihat orang-orang soleh. Itu fananya ke situ, tapi bukan kepada Allah. Karena hati belum suci. Nah, kan banyak orang yang melihat itu kan. Nah, dia kira fana, tapi memang dapat manfaat di dunia. Tapi akhirnya nanti akan dipelesetkan itu. Nah, jadi berbahaya juga. Nah, seperti itu. Karena belum bersih. Masih tabir masih ada, belum tersingkap yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat, mungkin yang keempat ini sulit kita untuk muka tabir. Sebab ini mungkin para nabi atau wali-wali Allah yang dekat atau yang dikarunia Allah. Kalau orang-orang kita biasa barangkali tidak sanggup. Kenapa? Karena syarat untuk membuka tabir tersebut itu kita harus ingat kepada Allah setiap waktu dan saat, malah setiap detik. Kalau ada ingatan kita sedetik atau 2 detik selain dari Allah, maka terhijab, turun lagi. Nah, oleh sebab itu bagi orang yang ahli tauhid, ahli ma'rifat, karena sudah dia bisa menyingkap tabir tersebut, karena dia sudah bisa menjaga untuk selalu ingat kepada Allah, bukan kepada selain Allah, maka dia sampai bisa berkata, kalau aku ingat selain dari Allah, walaupun hanya sekejap mata, kalau aku tidak ingat kepada Allah walaupun sekejap mata, hanya ingat kepada lain, maka aku menganggap diriku murtad. Mereka berani sampai berkata demikian. Kalau kita tidak mungkin lah. Kalau kita mengatakan demikian, mungkin kita murtad setiap saat. Karena kita ingat kepada Allah hanya musiman. Apalagi yang sifat orang-orang syariat, baru ingat kepada Allah katanya hanya waktu sholat. Itu pun tidak maksimal. Yang lain-lain tidak perlu. Kalau kita ingin zikir di tempat-tempat lain, nah itu dikatakannya bid'ah. Bagaimana mau sampai kepada Allah? Mau berlama-lama kita berzikir, bid'ah. Rasulullah tidak pernah
berbuat demikian katanya. Bagaimana kita mau menyingkap? Selalu dilarang. Padahal itulah. Nah, jadi sehingga para ulama memperhatikan diri Rasulullah, karena ilmu Rasulullah kan ada dua, ada yang lahir, ada yang batin. Yang lahir itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, silaturahmi. Itu lahiriah, dapat dilihat dan dapat diteliti, dapat dicatat dan dapat direkam di dalam pikiran kita. Tapi yang batinnya kita tidak tahu Rasulullah apakah berzikir atau dan sebagainya, tapi ternyata diteliti oleh para ulama sufi, ternyata Nabi pernah berbicara, mataku terpejam tertidur, tapi hatiku tidak tertidur. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa Nabi selalu dalam keadaan ingat kepada Allah. Dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan, sampai seterusnya. Apalagi dalam keadaan sholat dan sebagainya. Nah, jadi sehingga ulama itu membuat metode, tapi sebenarnya metode dari Rasulullah semua. Ada zikir yang namanya zikir nafas. Kemudian ada zikir jantung, zikir qalbi. Kemudian juga ada zikir af'al. Jadi setiap kali berbuat kita memandang, mendengar, mengayunkan tangan, kaki dan sebagainya, itu udah diisi dengan zikir. Kemudian setiap napas turun naik napas itu diisi dengan zikir. Setiap detakan jantung diisi dengan zikir. Nah, wajar setiap saat dan waktu kita ingat kepada Allah dan bukan selain dari Allah. Nah, dengan demikian maka tabir yang keempat akan tersingkap. Nah, disitulah makrifat yang sebenarnya terjadi pada diri seseorang. Dia sudah tidak terhijab dengan Allah. Dia sudah tidak terhijab dengan Allah dan dia sudah fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi untuk mendapatkan itu sulit kalau tidak dengan karunia Allah. Walaupun demikian, kita tetap harus berusaha. Oleh sebab itu, para ulama sampai berkholwat, sampai berlama-lama dalam berzikir untuk melatih diri atau membiasakan akhlak-akhlak yang terpuji dan sebagainya untuk sampai ke tingkat yang terakhir itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah dari tingkat ke tingkat, dari tabir ke tabir, hingga tabir yang terakhir disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita tidak terbatas lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan manusia insan kamil. Manusia insan kamil. Hanya ini, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.